Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung, selamat datang di webinar Indonesian Society of Echocardiography. Webinar ini merupakan webinar yang kelima yang telah diselenggarakan oleh IC, di mana webinar-webinar sebelumnya ada 4 webinar sebenarnya yang telah diselenggarakan. Bila ada peserta, teman sejawat, teman teknisi, atau yang lainnya yang tidak sempat menyaksikan webinar sebelumnya, dapat diakses langsung di website indonesianecho.org. Dan webinar ini merupakan program edukasi dari Indonesian Society of Echocardiography, di mana ada program lain berupa IG Live juga, di mana setiap bulannya akan membahas mengenai tips and trik seputar ekokardiografi. Nah, untuk webinar kali ini yang bertemakan tentang how big can you go? Nah, sebelum kita masuk kepada webinarnya, saya akan menyampaikan beberapa aturan mengenai webinar. Untuk kelancaran webinar, panitia akan menonaktifkan audio dan video selama presentasi. Dan kami mohon untuk tetap tinggal hingga akhir acara, di mana akan ada foto bersama dengan para speaker dan peserta. Bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung diketikkan di kolom chat dan nanti akan kita bahas bersama pada sesi yang ketiga, yaitu sesi akhir question and answer, ya, Q&A nanti pada akhir sesi ketiga. Nah, untuk webinar kali ini, webinar yang kelima, kita akan membahas mengenai how big can you go. Ini terkait dengan, seperti kita ketahui, ada left ventricle hypertrophy dengan berbagai penyebab. Tetapi pada kali ini kita hanya akan fokus mengenai 2 topik, dan atlet heart, dan tentunya akan dibawakan oleh bidangnya yaitu di ekokardiografi. Saya akan mengundang speaker yang pertama. Saya kenalkan terlebih dahulu mungkin. Sebentar, saya share screen. Oke, Dr. Muhammad Arif Nugroho, yaitu pembicara pertama kita pada webinar kali ini. Beliau merupakan staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular di Rumah Sakit Umum Karyadi, Semarang, dan akan membahas mengenai is it HOCM or not. Nah, untuk Dr. Arif, sudah hadir? Dr. Arif? Ya, terima kasih Dr. Alsi. Silahkan Dr. Arif. Ya. Oke, pertama-tama, apa suara saya bisa diterima dengan jelas? Terdengar, dokter? Dengar ya. Oke, terima kasih. Saya screen share sebentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membahas suatu tema yang diberikan, yaitu is it HOCM or not. Ya. Walaupun nanti akan banyak kita bicarakan tentang hipertrofi kardiomiopati, karena salah satu bagian dari hipertrofi HOCM adalah bagian dari hipertrofi kardiomiopati. Topik yang akan kita bahas adalah ada beberapa outline yang akan kita berikan. Ya. Yang pertama adalah overview tentang hipertrofi kardiomiopati. Terus kemudian yang kedua adalah hipertrofi kardiomiopati, bagaimana bentuk echonya. Kemudian yang ketiga adalah tentang hypertrofi atau tidak. Ya, karena di dalam hipertrofi kardiomiopati akan banyak sekali kemungkinan atau diferensial diagnosisnya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah apa yang bisa ekokardiografi berikan untuk paling tidak treatment dari hipertrofi kardiomiopati. Oke, kita mulai yang pertama.
tentang overview dari hipertrofi kardiomiopati. Jadi hipertrofi kardiomiopati adalah suatu keadaan di mana terdapat suatu gangguan dari otot secara genetik yang ditandai dengan adanya suatu penebalan dari otot jantung. Dan hipertrofi kardiomiopati itu akan gampang dikenali dan bisa dengan tepat atau reliable dengan pemeriksaan 2D echokardiografi yang memperlihatkan adanya suatu left ventricular hypertrophy. Ya. Nah, kemudian dari left ventricle kita bisa melihat left ventricle wall thickening, penebalannya, ya. Kemudian dan kita bisa melihat adanya suatu hyperdynamic chamber, ya, yang sering hanya kita sebut sebagai suatu systolic cavity obliteration. Ya. Tapi tentu saja bahwa penebalan dari left ventricle wall itu tidak oleh karena sebab-sebab yang lainnya seperti sebab dari kardiak itu sendiri ataupun penyakit sistemik. Ya. Biasanya karena hypertension atau karena aortic stenosis. 60% dikarenakan karena mutasi dari cardiac sarcomere protein genes. Jadi gen yang memproduksi suatu sarcomere. Kemudian ini adalah suatu kelainan yang autosomal dominan. Tadi seperti dalam judul mungkin kita akan sedikit ganti, bukan suatu HOCM tapi hipertrofi kardiomiopati, karena kebanyakan pasien dengan hipertrofi kardiomiopati itu tidak terdapat suatu outflow obstruction pada keadaan resting atau pada keadaan basal condition. Nah, kemudian baru apabila terjadi suatu perubahan dari preload ataupun afterload, baik terjadi secara keadaan spontan pasien tersebut ataupun kita provok, maka barulah kita akan mendapatkan adanya suatu obstruction pada outflow tract dari LV. Ya. Akan tetapi adanya LV outflow tract obstruction itu sendiri itu bukan hanya kepunyaan suatu hypertrophic obstructive cardiomyopathy, bisa juga sebagai muscular subaortic stenosis atau suatu idiopatik subaortic stenosis itu juga bisa terjadi. Jadi oleh karena sekarang di dalam guideline ESC 2017 maka lebih banyak kemudian terminologinya dibuat sebagai hipertrofi kardiomiopati, di mana HOCM atau obstructive cardiomyopathy menjadi salah satu bagian dari hipertrofi kardiomiopati. Oke, kita mulai fokus pada echokardiografi. Apabila kita mendapatkan suatu kardiomiopati, apakah itu hipertrofik, apakah itu dilated, apakah itu restriktif, maka ada beberapa step yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengukur chamber size dan function dari LV. Ya. Ini tidak akan saya bahas lebih jauh, ya, karena nanti kalau ini kita bahas lebih jauh maka tidak akan sampai dalam waktu 20 menit. Ya. Terus yang kedua adalah mengevaluasi adakah hipertrofi, dan kalau ada hipertrofi bagaimana dari pattern dari hipertrofi tersebut. Ya. Yang ketiga adalah kita harus menilai LV diastolic function, ini juga nanti akan kita sepat aja. Ya. Yang keempat adalah estimated pulmonary artery pressure dan evaluate LV size and function. Saya kira dua topik ini sudah dibahas pada webinar sebelumnya. Kita harus mengevaluasi LA size, kemudian apabila kita mendapatkan penderita dengan bentuk hypertrophic dengan penebalan dari LV, maka yang harus kita lihat apakah ada suatu dynamic subaortic outflow tract dan mitral regurgitation, dan kita harus bedakan apakah ini oleh karena hypertensive heart disease ataukah oleh karena suatu normal aging, ya, yang nanti akan kita bahas pada bagian yang ketiga nantinya. Oke, yang penting kita akan skip tadi, kita akan tekankan pada bagaimana kita harus melihat adakah suatu left ventricle hypertrophy dan bagaimana patternnya. Sebenarnya dari dari
gambar ini kita bisa melihat ya. Yang biru ini adalah apa yang akan kita lihat. Kemudian paling tidak ini yang gambar yang sebelah adalah untuk melihat bagaimana apa yang akan kita dapat. Ya. Sebenarnya cukup mudah, tidak perlu menggunakan alat echo yang terlalu sophisticated. Dengan 2D guided, baik M-mode ataupun 2D biasa, kita bisa melihat apakah ada suatu wall thickness. Ya. Kalau perlu kita bisa menghitung dengan rumus yang sangat panjang itu, yang biasanya sudah ada di dalam alat echo kita, adalah FA mass index. Kemudian yang ketiga, dengan long axis, short axis, dan apical view, kita bisa melihat mengevaluasi pola dari ventricular hipertrofinya. Nah, dari sini kita bisa melihat apabila dari itu di ekokardiografi kita menemukan kriteria di mana ada suatu penebalan lebih dari 15 mili pada segmen manapun dari left ventricle, ya, yang jelas-jelas kita tidak mengetahui sebabnya, tidak ada aortic stenosis, tidak ada hipertensi, maka itu menjadi salah satu kriteria kita harus mencurigai sebagai suatu hipertrofi kardiomiopati. Ada beberapa perhitungan, yaitu kita menghitung rasio antara septal dan posterior. Posterior berarti kita menghitung septal dan posterior. Kemudian apabila rasionya itu pada orang yang normotensif lebih dari 1,3, maka itu bisa kita curigai adalah suatu hipertrofi kardiomiopati. Dan pada orang yang ada riwayat hipertensi, maka perbandingan septal ke posterior rasio itu lebih dari 1,5. Oke, ini contohnya kita bisa melihat ini yang paling mudah dengan M-mode, tetapi kalau misalnya tidak pun juga bisa menggunakan 2D biasa. Kita bisa melihat bahwa di sini di septal dia cukup tebal dibandingkan dengan di bagian posterior. Ya. Oke, kemudian ini salah gambar ini adalah gambar yang kita bisa melihat. Ini adalah salah satu contoh adalah yang konsentrik hipertrofi, di mana pada bagian-bagian tertentu dia hampir sama. Tetapi kalau yang ini kita bisa sering sebut sebagai asymmetrical septal hipertrofi. Nah, setelah kita melihat adanya suatu model, kita bisa melihat suatu pattern atau polanya. Nah, sebenarnya pola ini ada beberapa penelitian yang nantinya bisa dilihat bahwa pola ini adalah menentukan fenotip atau juga kira-kira kedepannya akan bagaimana dan bagaimana prognostiknya. Yang kita lihat yang pertama adalah kita bisa melihat bentuk dari sigmoid septum. Kita bisa melihat bagian sigmoidnya dia menebal, ya. Atau bisa reverse kurvatur, di mana di sini adalah suatu penebalan di bagian septum yang sangat tebal, ya. Kemudian bisa juga suatu konsentrik hipertrofi, di mana semuanya dari seluruh dindingnya mengalami hipertrofi. Dan yang keempat, kemudian ada hanya di bagian apikal dari jantung yang mengalami hipertrofi. Ya, sehingga kadang-kadang ini sering miss, sering tidak terlihat, dan kadang-kadang kita memerlukan suatu kontras echo yang untuk menemukan apakah dia ada suatu apikal hipertrofi atau tidak. Ya. Nah, ini adalah suatu contoh dari hipertrofik kardiomiopati. Ya. Kita bisa melihat adanya suatu penebalan dari dinding septum, dan ternyata penebalan ini berbeda dengan penebalan di posterior wall-nya, dan kita bisa melihat rasionya akan lebih dari 1,3. Dengan ini juga kita bisa melihat adanya suatu hipertrofi. Setelah kita melihat adanya ada suatu hipertrofi dan ada suatu pattern, maka kita harus mengevaluasi bagaimana adakah suatu subaortic outflow obstruction. Ya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana mekanisme dan severitas dari mitral insufficiency. Ya. Nah, kalau kita melihat dari subaortic obstruction ini oleh karena apa? Oleh karena adanya suatu anterior motion dari mitral leaflet yang kita sebut sebagai VEN. Ya.
Kemudian kita juga Doppler kita harus lakukan juga untuk menilai peak dari gradien dari LVKAO, ya. Kemudian kita bisa juga melihat lokasi dari tempat turbulensinya, bisa di mana akan kita bisa lakukan dengan penggunaan pulse wave Doppler. Nah, dengan CW Doppler kita bisa melihat seberapa besar atau maksimum velocity-nya, tapi kemudian dengan PW Doppler kita bisa melihat di mana level of obstruction-nya. Ya. Dan kita bisa lihat berat ringannya obstruksi tergantung dari loading condition. Ya. Kadang-kadang kita memerlukan exercise test untuk mengevaluasi perubahan dari outflow obstruction. Ya. Kemudian mitral regurgitasi bisa karena SEM, ya, atau juga bisa karena perubahan geometri dari left ventricle yang menyebabkan terjadinya perubahan dari papillary muscle sehingga terjadi suatu mitral regurgitasi. Ya. Ini adalah oleh karena adanya suatu SEM sehingga kita bisa melihat adanya suatu turbulensi di left ventricle outflow tract dan kemudian terjadi suatu mitral insufficiency. Ya. Ini adalah EMOT dari setinggi mitral leaf length. Ya, kita bisa melihat di sini adanya suatu systolic anterior movement pada anterior mitral leaf length yang kita lihat lebih jelas dengan kita melihat di EMOT, karena EMOT mempunyai suatu temporal resolusi yang cukup bagus. Ya. Sehingga kita bisa melihat pada waktu sistole, maka kita bisa melihat adanya suatu katup dari anterior leaf length akan naik ke atas. Ya. Nah, oleh karena katup ini ya naik ke atas oleh karena efek venturi dari LVOT, maka kita bisa melihat adanya suatu aortic valve yang menutup secara tiba-tiba oleh karena adanya suatu obstruksi, oleh karena ketutup adanya suatu mitral leaf length. Kita bisa sebut sebagai abrupt aortic valve closing. Kalau kita bisa melakukan CW Doppler, maka kita bisa melihat adanya suatu gradien yang kita ukur di sini, ya. Tetapi kekhasan dari gradien itu dia lip peaking, dia tidak seperti pada aortic stenosis, di mana pada kasus pada HOCM itu akan terjadi suatu lip peaking dari CW Doppler yang sering kita sebut sebagai Decker shape appearance. Ya. Kadang-kadang dari gambar ini kita bisa melihat adanya suatu obstruksi di LVOT, tetapi kita juga kadang-kadang bisa melihat adanya suatu velocity yang cepat di daerah apikal. Ya. Saya kira ini tentang diastolic function, kita juga harus cek, kita harus amati bahwa dia mempunyai suatu peran yang penting, ya, dalam menimbulkan gejala dan prognosisnya. Diastolic dysfunction biasanya merupakan kombinasi dari massa yang berlebihan sehingga terjadi suatu stiffness, menurunnya LV volume, dan kemudian oleh karena myocardial fibrosis, myocardial disarray, dan adanya suatu vascular ischemia, maka akan menjadi suatu stiffness. Ya. Saya kira tentang caranya kita sudah tahu semua dari guideline diastolic function. Ada 4 variabel yang kita bisa lihat, tetapi kalau kita ingat lagi bahwa ada 2 tabel, kita pakai tabel yang di bawah, adanya suatu gangguan dari miokardnya, maka kita bisa menilai A per E prime, kita bisa melihat LA volume, kita bisa juga melihat PR velocity dengan CW Doppler, kita bisa melihat apakah velocity-nya lebih dari 2,8 meter, maka kita anggap suatu positif. Ya. Apabila ada 2 dari 3 yang positif, maka kita anggap terdapat suatu diastolic dysfunction dengan adanya suatu peningkatan dari LA pressure atau suatu left ventricle end diastolic
pressure. Ya. Saya kira LA size itu merupakan suatu tanda. LA size yang meningkat merupakan suatu peningkatan kronis dari left ventricle angiosync pressure. Biasanya dia menyertai adanya suatu mitral regurgitation. Kemudian LA size, pengukuran LA size bisa dengan parasternal long axis, kita ukur dari anterior dan posterior, atau kita bisa menghitung left atrial volume index dari 4 chamber dan 2 chamber view. Ya. Ini adalah angka normalnya, kita bisa lihat apabila dia lebih dari 34, maka dikatakan dia akan meningkat. Ya. Dan angka yang lebih dari 34 ini bisa meramalkan bahwa akan ada suatu komplikasi dari HCM seperti heart failure, atrial fibrilasi, dan juga adanya angka mortalitas yang tinggi. Ya. Pengukuran LA volume ya, bisa dikatakan apabila dia meningkat itu akan sesuai dengan severitas dari penyakitnya. Ya. Bagaimana dengan diferensial diagnosis? Diferensial diagnosis pada pasien ini ada beberapa, yaitu amyloidosis, hypertensive heart disease, athlete heart yang nanti akan dibicarakan oleh pembicara setelah saya, dan kemudian normal aging kita harus juga perhatikan. Maaf Dokter Arief, waktunya ya. 5 menit lagi, suaranya juga bisa diperbesar sedikit Dokter. Oke, terima kasih. Ya. Jadi kadang-kadang hipertensi heart disease kadang-kadang akan mirip dengan hipertrofi kardiomiopati, tetapi pada LV hipertrofik oleh karena hipertensi biasanya dia tidak asimetrikal, tetapi kadang-kadang dia konsentrik. Kemudian kadang-kadang kita menemukan adanya suatu dynamic outflow obstruction ya, yang timbul, tetapi biasanya dia tidak pada level dari mitral leaflet, tetapi dia pada kordanya. Ya. Oke, ini ada satu kasus di mana ada 56 tahun dengan orang dengan dyspnea on effort. Kalau kita melihat kasus ini, maka kalau kita ukur, maka dia akan lebih dari 15 mili. Ya, tetapi kita harus tahu bahwa apakah peningkatannya oleh karena suatu muscle, apakah peningkatannya itu oleh karena suatu infiltratif, penyakit infiltratif terhadap miokard, maka kita harus pikirkan juga adanya suatu amyloidosis. Ya. Ini ada suatu metabolic disorder di mana kadang-kadang kongenital kita dapatkan, ya, maka kita bisa melihat adanya suatu cardiac hypertrophy. Ya. Di textbook kita akan bilang bahwa dia akan timbul pada usia muda, tetapi kadang-kadang yang kita dapatkan justru kita mendapatkan pada late stage-nya di mana dia sudah datang dengan usia yang lebih tua. Ya. Nah, kadang-kadang amyloidosis kita mendapatkan adanya suatu pericardial effusi dan ada ground glass appearance pada myokardiumnya. Ya. Dan juga kita bisa melihat interatrial septum yang tebal dan adanya keterlibatan penebalan dari AV valve tissue. Dan jangan lupa kita juga harus melihat ECG dari penderita dengan amyloidosis, kadang-kadang dia mendapatkan low voltage. Ya. Normal aging biasanya kadang-kadang agak susah untuk dilihat pada orang yang aging, kadang-kadang ada dilatasi dan ada turtus dari aorta, sehingga pada bagian basal dari septum akan terlihat bulging. Ya. Nah, kadang-kadang ini agak susah dilihat, ya, tapi kita harus tidak hanya dari echo, maka kita harus lihat selain dari echo, kita juga melihat clinical finding, genetik, dan family study. Ya. Ini adalah suatu bagian yang bisa kita lihat apabila kita melihat suatu adanya left ventricular hypertrophy yang kita tidak tahu. Ya. Salah satu kita harus berikan suatu athlete heart, kemudian kita bisa menyingkirkan suatu penyakit-penyakit genetik,
kita harus include suatu Fabry disease, amyloidosis, dan yang lainnya, kita nanti bisa baca di sini. Dan kemudian kalau ada suatu familial, kita harus berikan suatu hipertrophic cardiomyopathy. Ya. Oke. Bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh ekokardiografi ke depannya? Bahwa secara klinis, bahwa adanya suatu asymmetrical septal hypertrophy dan left ventricle outflow tract obstruction, maka akan menyebabkan itu adalah suatu tanda bahwa adanya suatu end stage echo pattern, di mana akan terdapat penyempitan atau pengecilan dari LV, dan kemudian akhirnya lama-lama dia akan menjadi suatu bentuk terdilatasi, dan akhirnya jadi suatu dilatasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah suatu interventricular dan intraventricular disinkroni atau delay, ya, yang akan kita banyak lihat pada orang dengan asymmetrical septal hypertrophy, ya, sehingga kadang-kadang akan terjadi suatu gangguan konduksi, ya. Walaupun pada stage awal dari elektrokardiografi kita tidak bisa melihat adanya suatu gangguan konduksi. Ada beberapa studi tentang hipertrophic cardiomyopathy bahwa adanya suatu intraventricular conducting delay lebih dari 40 milisecond, maka kita bisa memprediksi adanya suatu ventricular tachyarrhythmia dan sadekardia pada 5 tahun follow-up-nya dengan sensitivitas dan spesifitas yang cukup tinggi. Ya. Nah, ini yang kita harus berikan. Kemudian kita perlu merilis suatu subaortic pressure, mengurangi pressure gradient, ya. Kemudian kita bisa melakukan suatu septal ablation ataukah suatu septostomy. Ya. Kemudian hipertrofi yang masif yang lebih dari 30 mili, ini juga berhubungan dengan high risk untuk sudden cardiac death. Ya. Ini adalah bentuk lain, adalah suatu mid ventricular obstruction dari hypertrophic cardiomyopathy, dan ini akan terjadi timbul komplikasi yaitu apical aneurysm, dan kemudian bisa juga akan menyebabkan terjadinya suatu sudden cardiac death, LV dysfunction, dan karena di bagian ini adalah bagian yang nantinya akan terjadi dilatasi dan bisa timbul suatu trombus, maka kemungkinan untuk terjadi stroke juga semakin tinggi. Jadi ini adalah rekomendasi untuk transthoracic echo. Kita bisa lihat bahwa dia merupakan kelas 1 untuk evaluasi ataukah orang yang dicurigai HOCM. Untuk family screeningnya juga kelas 1. Kemudian rutin setiap 1-2 tahun pada pasien yang stabil juga masih diperbolehkan walaupun dengan kelas 2A. Exercise echo juga kita bisa lakukan dengan 2A apabila kita tidak mendapatkan adanya suatu obstruction pada saat resting. Contrast echo apabila kita mencurigai suatu apical aneurysm kelas 2A, atau kita menggunakan contrast echo pada guidance pada saat alcohol septal ablation. TE kita juga bisa lakukan pada saat surgical myomectomy. Ini adalah dari European Society Cardiology, kapan orang itu akan diberikan ICD, maka ini adalah satu kalkulator yang bisa diberikan. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa maksimum LV wall thickness, left atrial size, dan maksimum gradient dari LVOT ini adalah hal yang harus kita berikan untuk apakah orang tersebut memerlukan suatu ICD atau tidak. Apabila dia nanti kalkulator ini menunjukkan bahwa dia berisiko tinggi untuk terjadinya suatu cardiac death, maka kita harus memasang satu ICD. Jadi sebagai take home message bahwa ekokardiografi tetap menjadi suatu tools yang prinsip untuk mendiagnosis dan prognosis serta manajemen dari hipertrophic cardiomyopathy. Tetapi sangat penting untuk kita ketahui dan kita kenal bahwa ada beberapa bentuk echo dengan fenotip-fenotip hipertrophic cardiomyopathy tertentu. Sehingga kita bisa menentukan bahwa yang tidak, seperti tadi kita bisa tahu
kira-kira bagaimana kualitas hidupnya dan bagaimana survival-nya. Nah, tetapi ekokardiografi alone sendiri itu tidak bisa membedakan bentuk, kadang-kadang tidak bisa membedakan bentuk dari LV hipertrofi. Ya. Perlu suatu evaluasi klinis, ya, kemudian familial, ya, kemudian personal anamnesis, pemeriksaan klinis, ECG, pemeriksaan tes chemical, hematologi juga kita perlukan. Saya kira seperti itu. Saudara moderator, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arief, presentasinya lengkap sekali mengenai HOCM, kapan kita katakan HOCM, how to differentiate-nya, dan parameter apa saja yang perlu kita ukur untuk menentukan apakah ini HOCM atau bukan, dan mungkin penyebab-penyebab lain ya, yang bisa menyebabkan LVH. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, terima kasih Dr. Arief. Sama-sama. Ya, saya share screen. Untuk sesi kedua dengan pembicara Dr. Dina Evalina, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Beliau merupakan staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular di Rumah Sakit EAD Gatot Subroto Jakarta yang akan membawakan Nice and Athlete's Heart. Tentunya masih dalam webinar yang kelima mengenai How Big Can You Grow. Udah. Kepada Dr. Dina. Dr. Dina sudah terdengar? Oke, ya. Oke, silakan. Sudah terdengar ya, Dr. Ausi. Baik. Sudah terdengar dengan jelas, Dokter. Oke, terima kasih. Saya coba share screen dulu. Oke, ya. Sudah terlihat belum ya slide saya? Sudah terlihat, Dokter. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat senior, rekan-rekan sejawat, rekan-rekan teknisi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ISE yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi pembicara salah satu topik di webinar malam ini. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh moderator Dr. Ausi, hari ini saya akan membahas mengenai athlete's heart, terutama bagaimana cara kita mendiagnosa athlete's heart. Berikut adalah topik yang akan saya bicarakan pada malam ini. Oke, istilah athlete's heart mungkin tidak terlalu sering kita dengar baik pada masa pendidikan atau pada praktek sehari-hari. Tapi sebenarnya penelitian atau investigasi mengenai athlete's heart sudah dimulai jauh sebelum tahun 1900, bahkan pada awal 1900. Dan diketahui bahwa aktivitas fisik atau olahraga fisik yang sifatnya repetitif dan vigorous itu dapat mengakibatkan perubahan miokard baik secara struktur maupun fungsi. Dan semakin ke sini kita semakin melihat semakin orang-orang semakin sadar akan pentingnya berolahraga dan kemungkinan akan banyak sekali kita temukan kasus athlete's heart pada populasi. Dan apa sih pentingnya kita mempelajari tentang athlete's heart? Karena athlete's heart ini tampilan strukturnya juga bisa menyerupai dengan kondisi yang maladaptif. Oke, sebagai definisi, athlete's heart merupakan kondisi perubahan morfologi, fungsi maupun elektrik jantung akibat training atau olahraga yang sifatnya intensif. Dan ini dapat terjadi pada kurang lebih 2% populasi atlet. Dan untuk melihat perubahan kardiak atau cardiac remodeling dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun intensif training dengan minimal 5 jam per minggu. Oke, ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi cardiac remodeling. Di sini kita dapat melihat bahwa tipe olahraga semakin dia sifatnya endurance, nanti kita akan lihat apa itu endurance. Sifat olahraga endurance akan lebih mempengaruhi cardiac remodeling. Untuk gender, populasi laki-laki lebih mungkin untuk mengalami cardiac remodeling.
Untuk usia muda lebih mungkin untuk mengalami cardiac remodeling. Selain itu, cardiac remodeling juga dapat dilihat pada populasi yang memiliki BSA lebih tinggi. Dan untuk ethnicity, sebagian besar penelitian memang belum dilakukan di Asia, masih di Eropa atau Amerika. Dan didapatkan bahwa ras kulit hitam itu lebih mengalami cardiac remodeling yang prominent. Oke, apa sih fisiologi dari adaptive remodeling di athlete's heart ini? Jadi ketika kita berolahraga tentunya tubuh kita membutuhkan oksigen yang lebih tinggi dan itu korelasinya sejalan dengan semakin intens tipe olahraga atau exercise-nya. Dan tubuh akan mengkompensasi dengan meningkatkan pulmonary oxygen uptake. Dan seiring dengan kondisi tersebut, maka tubuh akan mengalami peningkatan stroke volume dan cardiac output. Dan dengan demikian, cardiac chamber juga akan membesar. Nah, berikut adalah tipe olahraga. Jadi dari Olympic sport, olahraga dibagi menjadi 4 macam. Hanya saja yang biasanya kita kenal adalah 2 macam, yaitu tipe endurance. Ini tipe endurance, di mana komponen isotoniknya itu lebih dominan, dengan cardiac remodeling yang lebih prominent. Yang kedua adalah tipe strength, di mana komponen isometriknya lebih dominan dan cardiac remodelingnya lebih tidak terlihat dibandingkan yang tipe endurance. Oke, ini proses fisiologis yang terjadi pada tipe olahraga yang endurance atau biasa disebut dynamic exercise. Oxygen consumption, cardiac output, stroke volume itu meningkat. Sedangkan systolic blood pressure memang meningkat tapi tidak seberapa dibandingkan yang strength exercise. Sedangkan untuk pulmonary vascular resistance-nya menurun pada tipe endurance atau bisa juga normal. Akibatnya adaptasi fisiologis yang terjadi adalah berikut, terjadi volume overload yang mengakibatkan dilatasi chamber dan tipe hipertrofi yaitu eccentric remodeling. Sedangkan pada tipe yang strength, kita lihat di sini bahwa peningkatan yang prominent adalah pada systolic blood pressure dan pulmonary vascular resistance. Jadi yang akan terjadi adalah pressure overload dan akan didapatkan chamber dilatasi yang tidak seberapa besar dibandingkan yang endurance. Dan hipertrofi yang kita akan temukan adalah concentric remodeling. Sebenarnya olahraga tidak bisa kita kotak-kotakan apakah itu endurance atau strength. Biasanya akan terjadi kombinasi dari 2 komponen tersebut. Dan yang kita dapatkan adalah nantinya mixed remodeling. Oke, ini saya dapat dari guideline AC yang terbaru tahun bulan Mei 2020 tentang Young Adult Competitive Athletes. Dari sini ke sebelah sini adalah ini komponen yang high, di mana pada kondisi yang high dynamic komponen terdapat eccentric remodeling yang disertai dengan dilatasi ventricle kanan. Sedangkan jika tipe olahraganya adalah yang dominan statik, maka yang didapatkan adalah tipe concentric left ventricle hypertrophy dan biasanya tidak disertai dengan RV dilatasi. Oke, bagaimana sih alur diagnostik yang harus kita kerjakan pada pasien atau individu yang kita curigai dengan kondisi athlete's heart? Yang pertama, kita lakukan anamnesis untuk personal dan family medical history. Seperti yang tadi disebutkan Dr. Arif, bahwa sangat penting untuk mengetahui riwayat kardiomiopati atau sudden death pada pasien yang kita curigai dengan athlete's heart. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Selain itu, kita perlu juga melakukan pemeriksaan EKG 12 lead. Dan yang berikutnya mungkin kita akan butuhkan adalah ekokardiografi. Ekokardiografi mulai dari yang simple sampai yang mungkin tidak rutin kita kerjakan seperti speckle tracking, TDI, atau bahkan 3 dimensi. Jika dibutuhkan untuk diagnostic workup, kita dapat melanjutkan dengan pemeriksaan MRI, CPEX testing, tes genetik untuk merule out apakah itu kardiomiopati yang inherited, dan jika kita masih juga ragu dengan diagnosa yang kita miliki, masih ada differential diagnosis yang lain, kita dapat memprescribe di training. Nanti kita akan bahas apa itu di training. Oke, ini dari guideline JACE yang Mei 2000, guideline AC di publish Mei 2020.
Di sini dapat dilihat bahwa peran ehokardiografi itu tidak pada lini pertama, tidak sebagai lini pertama. Jadi lini pertama tetap dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan EKG. Jika kita menemui kecurigaan, kita dapat kecurigaan masalah selain athlete's heart, maka kita dapat melanjutkan pemeriksaan dengan TTE. Jika tidak ada kelainan pada TTE, tidak perlu kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Tapi jika kita mendapatkan pemeriksaan TTE yang inkonklusif atau ada masalah dari TTE-nya, kita dapat melanjutkan dengan pemeriksaan diagnostik lainnya. Oke, jadi ehokardiografi mengapa begitu penting? Karena dengan pemeriksaan ehokardiografi yang mungkin kita dapat lakukan hampir di semua center atau rumah sakit, paling tidak tipe B atau apalagi dengan di tipe A, ehokardiografi sudah tersedia. Dan dengan ehokardiografi kita dapat mengenali masalah morfologi dan fisiologis. Jadi pada saat yang bersamaan kita dapat mengetahui masalah atau kelainan abnormalitas morfologi dan fisiologi. Dan dengan ehokardiografi kita juga memiliki modalitas untuk memeriksa myocardial function dengan TDI atau speckle tracking. Oke, nanti kita berikutnya akan membahas apa sih specific features dari athlete's heart. Biasanya kita akan menemukan kelainan di left ventricle, right ventricle, aorta, dan left atrium. Oke, dari JASE saya dapatkan tabel ini yang meng-compare atau membandingkan kelainan kondisi pada athlete's heart dan non-athletes. Pada athlete's heart didapatkan IVSD, interventricle septumnya, size atau dimensinya antara 8 sampai 13. Pada populasi yang non-atlet itu hanya 6 sampai 10. Pada sekitar 14% populasi atlet, terutama yang kulit hitam, itu didapatkan ukuran interventricle septum atau IVS bisa sampai 15 mm. Untuk LVEDD, ukuran atlet umumnya 49 sampai 65, jadi terdapat dilatasi, selain penebalan interventricle septum tadi. LVMAS juga bisa lebih tinggi dibandingkan yang non-atlet. LVEDV juga, kemudian untuk ejection fraction, angkanya bervariasi dari beberapa studi. Ada studi yang menemukan bahwa ejection fraction bisa sedikit menurun, 45%, tapi biasanya untuk yang ejection fraction-nya mildly abnormal, itu perlu dilakukan exercise testing untuk mengetahui apakah memang ini athlete's heart atau ada kelainan patologis. Kemudian untuk tissue Doppler didapatkan angka systolic velocity-nya adalah 6,5 sampai 14, E'-nya 7,5 sampai 16. Untuk strain, pemeriksaan strain itu antara atlet dan non-atlet angkanya kurang lebih sama, yaitu sekitar negatif 18%. Oke, di gambar ini ditunjukkan bahwa LVEDD itu sekitar 48% mengalami peningkatan atau ukuran LVEDD yang lebih tinggi dibandingkan yang normal, dan 14%-nya memiliki angka EDD di atas 60 mm. Sedangkan untuk LV wall thickness tadi yang saya sebutkan sekitar 2% memiliki IVSD ukurannya lebih dari 13 mm. Oke, ini untuk ventricular adaptation. Jadi untuk kesimpulan ventricular adaptation-nya di ventricle kiri terutama, ini gambar yang A merupakan gambar atlet dengan tipe endurance. Di parasternal long axis didapatkan gambaran eccentric LVH. Dapat dilihat bahwa LVEDD-nya mengalami dilatasi, mengalami pembesaran 62 mm. Dan ini dari 4 chamber dapat dilihat bahwa ukuran right ventricle dan left ventricle itu hampir sama. Jadi kita mendapatkan RV dilatasi. Kemudian fungsi diastoliknya di sini kita dapatkan bahwa pada kondisi exercise induced cardiac remodeling itu bisa dua kondisi. Bisa normal atau supranormal. Pada atlet endurance ini, di gambar yang saya tunjuk ini, terdapat E/A rasionya lebih dari 2. Sedangkan TDI-nya didapatkan bahwa E'-nya itu lebih dari 20 cm per second. Yang di sebelah ini, sebelah kanan, ini adalah atlet dengan tipe olahraga yang strength sport. Didapatkan
tetap ada left ventricle hypertrophy, tapi ukuran dimensi left ventricle-nya masih normal. Dilihat dari fourth chamber-nya, ukuran ventricle kirinya masih normal, ventricle kanannya pun juga tidak mengalami dilatasi. Di sini didapatkan E per A-nya kurang lebih 1. Dan pada TDI-nya didapatkan sedikit penurunan dari early diastolic dengan angkanya I prime-nya 8 cm per second. Dan A prime-nya itu lebih dominan. Oke, untuk pemeriksaan echo yang lebih advance, kita dapat melakukan tadi speckle tracking untuk menilai strain-nya, dan ini akan sangat bermanfaat jika kita ragu apakah ini athlete's heart atau DCM, dilated cardiomyopathy, ataukah ini early HCM, hypertrophic cardiomyopathy. Selain itu, dengan strain speckle tracking echocardiografi kita dapat mengetahui regional wall motion abnormality dengan lebih jelas. Pemeriksaan echocardiografi lain yang lebih advance adalah 3 dimensi. Dengan 3 dimensi kita dapat menilai LV volume dan function dengan lebih akurat. Kemudian LV geometrinya kita dapat melihat dengan lebih jelas, dan kita dapat melihat LV trabekulasi. Oke, untuk LV strain, jadi LV strain ini akan menjadi modalitas kita yang digunakan untuk membedakan athlete's heart atau ini kardiomyopati, terutama pada pasien yang kita ragu apakah ini, untuk membedakan kedua kelainan, apakah ini athlete's heart atau kardiomyopati. Pada athlete's heart, GLS-nya, global longitudinal strain-nya akan normal. Angka normal 16-22%. Min-nya negatif 20%. Oke, ventricle kanan tadi kita sudah singgung sedikit bahwa pada tipe olahraga yang endurance terutama ventricle kanan juga akan mengalami pembesaran karena kondisi itu juga untuk mengkompensasi stroke volume yang tadi harus meningkat pada kondisi exercise. Kemudian walaupun RV dilatasinya terjadi pada athlete's heart, strukturnya sebenarnya masih normal, tidak ada kelainan. Kemudian jika kita mendapatkan RV dilatasi biasanya disertai dengan RV function yang masih bagus. Kalau kita mendapatkan RV function yang relatif lebih rendah, kita juga dapat melakukan exercise testing untuk memastikan apakah itu athlete's heart dengan RV function yang masih normal atau kardiomyopati yang RV function-nya bisa menurun. Oke, ini parameter dari jantung kanan, ukuran-ukurannya. Secara umum bahwa RVOT proksimal dan distal dua-duanya akan meningkat pada athlete's heart, kemudian RA dilatasi juga bisa terjadi, kemudian TAPSE dan RV fractional area change-nya masih dalam batas normal. Itu yang terjadi pada athlete's heart. Oke, tadi kita sudah melihat ventricle kiri, ventricle kanan mengalami dilatasi atau enlargement. Kemudian pada atlet kita juga dapat melihat bahwa ukuran aortanya juga dapat mengalami dilatasi. Di penelitian yang dilakukan oleh Pelicia, didapatkan bahwa aortic root pada atlet laki-laki itu bisa sampai 40 mm dan perempuan bisa sampai 34 mm. Angka di atas cut off ini biasanya merupakan kondisi aortopatologi. Atrium kiri pun mengalami dilatasi pada athlete's heart. Dan sekitar 20% itu left atriumnya ukurannya bisa sampai lebih dari 40 mm. Walaupun atrium kirinya meningkat, tetapi tekanan di dalam atrium kiri, atrium kanan, ventricle kanan, dan ventricle kiri itu tetap masih dalam batas normal. Dan jika dilakukan strain analisis pada atrium kiri, itu angkanya juga masih normal. Oke. Differential diagnosis, di sini kita akan menyinggung mengenai differential diagnosis dari athlete's heart. Karena penting sekali bagi kita untuk membedakan apakah ini remodeling yang adaptif atau maladaptif. Maladaptif pada kondisi-kondisi kardiomyopati. Dan karena temuan biasanya echokardiografinya, kita harus dapat membedakan athlete's heart dengan kardiomyopati. Terutama yang akan kita bahas hypertrophic cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy, DCM, arrhythmogenic cardiomyopathy atau dulu disebut juga ARVC,
dan kondisi left ventricle non-compaction. Dan untuk membedakan kelainan pada kondisi ini, kita perlu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, EKG, dan juga cardio imaging. Oke, ini saya sebutkan dulu sedikit kesimpulan yang mengenai athlete's heart. Jadi akan didapatkan homogeneous cavity yang meningkat, kemudian LVH-nya biasanya simetrik, ada LVH regression, diastoliknya bisa normal atau supranormal, fungsi sistolik masih normal, dan tidak ada RWMA. Dan kondisi kardiomiopati biasanya kita temukan pada pasien yang beresiko atau sudah mengalami sudden cardiac death, dan penyebab utamanya adalah hypertrophic cardiomyopathy. Untuk hipertrofik kardiomiopati mungkin tidak akan saya bahas secara mendetail karena sudah dibahas oleh Dr. Arif. Hanya saja pada kondisi membedakan dari sisi ehokardiografi, pada hipertrofik kardiomiopati itu LV dimensionnya biasanya malah menurun. Jika di kondisi athlete's heart, LV dimensionnya itu meningkat, bisa sampai lebih dari 55 mm. Dan pada hipertrofik kardiomiopati terdapat LVOT obstruction. Oke, ini gambarannya tadi sudah dibahas oleh Dr. Arif dengan lebih lengkap. Ini dapat dilihat bahwa LV dimensionnya masih dalam batas normal pada hipertrofik kardiomiopati. Kalau yang athlete's heart ini sudah mengalami dilatasi. Oke, ini ehokardiografi pada athlete's heart. Terutama yang perlu saya highlight adalah global longitudinal strain-nya masih normal, kemudian GLS pada hipertrofik kardiomiopati bahkan yang masih ringan pun itu global strain-nya sudah menurun nilainya. Oke, differential diagnosis yang kedua, kita akan singgung dari sisi echo-nya, itu adalah dilated cardiomyopathy. Jadi seperti kita ketahui, athlete's heart akan mengalami dilatasi ruang jantung, tapi bagaimana sih caranya membedakan dengan dilated cardiomyopathy? Pada kondisi ehokardiografi yang didapatkan EDD-nya lebih dari 60 mm, jika ejection fraction-nya masih normal, kita dapat menyimpulkan itu adalah athlete's heart. Namun jika lebih dari 60 mm, dengan ejection lebih dari 60 mm untuk EDD-nya, EF-nya sedikit menurun, kita lakukan exercise test. Jika exercise test itu angkanya ejection fraction-nya meningkat lebih dari 10%, maka itu adalah athlete's heart. Namun jika ejection fraction-nya tidak dapat meningkat atau meningkat kurang dari 10% pada peak exercise, kita lakukan pemeriksaan lanjutan dengan CMR untuk melihat adanya fibrosis atau LGE-nya positif, dan jika ditemukan itu maka kita dapat menduga bahwa pasien itu dengan kondisi dilated cardiomyopathy. Oke, ini gambarannya. Jadi sebenarnya kalau melihat gambaran 2D-nya kita belum terlalu bisa membedakan karena bisa saja keduanya memiliki kondisi yang sama, dilatasi semua ruang jantung. Jadi yang membedakan tadi dengan exercise testing atau yang lebih advance dengan pemeriksaan CMR. Oke, yang berikutnya adalah arrhythmogenic cardiomyopathy. Di sini echo features dari athlete's heart biasanya yang mengalami dilatasi RV inflow dan RV outflow. Sedangkan arrhythmogenic cardiomyopathy itu biasanya yang dominan meningkat adalah ukuran dari RVOT. Pada athlete's heart biasanya RV dan LV dua-duanya meningkat, dan pada athlete's heart tidak terdapat regional wall motion abnormality pada ventricle kanan, dan RV function-nya juga masih normal. Nah, kalau pada arrhythmogenic cardiomyopathy, GLS-nya biasanya sudah abnormal. Dan rasio RV inflow per LV EDD-nya biasanya lebih dari 0,9. Ini kriteria yang disebutkan di European Heart Journal. Jadi memang ehokardiografi sifatnya hanya menunjang. Yang tetap kita harus melihat family history, kemudian EKG-nya, biasanya ada yang tidak normal pada kondisi arrhythmogenic cardiomyopathy, sedangkan yang atlet kalau dibandingkan biasanya temuan EKG-nya masih normal. Dan kriteria ehokardiografi yang disebutkan berikut, RV function-nya, FAC-nya atau fractional area change-nya kurang dari 33% pada kondisi arrhythmogenic cardiomyopathy. Oke, ini gambarannya. Ini adalah yang RVOT-nya sekitar 38 mm, sedangkan kalau dibandingkan di sini RVOT proksimalnya 42 mm yang arrhythmogenic cardiomyopathy. Kemudian
RV functionnya dari segmental strain-nya juga sudah menurun pada arrhythmogenic cardiomyopathy. Oke, differential diagnosis yang berikutnya adalah LV non-compaction. Jadi memang sangat fisiologis kalau kita menemukan bahwa LV trabekulasi pada atlet itu akan meningkat, dan itu ditemukan sekitar 20%. Pada populasi atlet sekitar 20%. Akan tetapi pada LVNC atau left ventricle non-compaction, biasanya ejection fraction-nya sudah menurun dan juga disertai dengan kelainan EKG. Jadi kalau temuan itu akan meningkatkan kemungkinan suatu kondisi kardiomyopati. Oke, secara singkat ini adalah findings pada kondisi LVNC. Family history biasanya ada riwayat sudden cardiac death, kemudian pasien sudah memiliki keluhan, kemudian ejection fraction-nya LVNC itu sudah menurun pada atlet, walaupun trabekulasinya bertambah, tapi LV function-nya masih normal. Kemudian thickness dari bagian yang compactnya itu menurun, kemudian ditemukan LGE pada CMR, dan juga dapat ditemukan kelainan EKG. Oke, kurang lebih di gambaran untuk LV compaction, jadi bisa seperti ini bertambah atau biasanya lebih dominan lagi bagian yang non-compaction-nya. Nah, jadi ini clinical assessment untuk gray zone, yang tadi differential diagnosis yang sudah kita sebutkan. Ini yang biasanya akan kita temukan pada echo, LV walls-nya tebal, kemudian salah satu differential diagnosisnya adalah hipertrofi kardiomyopati, LV chamber-nya melebar, itu salah satu diagnosisnya adalah familial dilated kardiomyopati, atau RV chamber-nya mengalami dilatasi pada kondisi arrhythmogenic right ventricle kardiomyopati, atau hipertrabekulasi yang salah satu differential diagnosisnya adalah non-compacted left ventricle. Oke, berikut adalah resume dari temuan echokardiografi pada kondisi athlete's heart dan kardiomyopati. Kita lihat dulu yang sebelah sini, sebelah kanan, ini adalah athlete's heart, LV-EDD-nya lebih dari 54 mm, bahkan sampai lebih dari 60 mm. LV volume per LV mass-nya biasanya masih normal. Parameter untuk diastolic function-nya bisa normal atau supranormal, kemudian strain-nya nilainya masih dalam batas normal atau supranormal. Jika dilihat atau kita bandingkan langsung dengan hipertrofik kardiomyopati, ini LV-DD-nya masih kecil atau menurun, bahkan kemudian rasio LV volume per LV mass-nya menurun, kemudian diastolic function-nya juga sudah mengalami abnormalitas, kemudian global longitudinal strain-nya juga sudah menurun. Nah, kalau kita mau membedakan antara athlete's heart dengan LVNC, berikut resumenya. Athlete's heart biasanya trabekulasinya di mid cavity, sedangkan kalau LVNC biasanya mulai dari apikal, kemudian E prime-nya normal atau supranormal pada athlete's heart, pada LVNC normal atau bisa menurun, kemudian LV GLS-nya normal atau bisa sedikit menurun atau bisa juga supranormal athlete's heart, sedangkan LVNC biasanya sudah menurun. Untuk athlete's heart, RV enlargement itu global, baik di ukuran di basal mid RV-nya atau RVOT-nya itu sudah mengalami dilatasi. Sedangkan RVC biasanya early RVOT dilatation. RV motion abnormality-nya tidak ditemukan pada athlete's heart, sedangkan pada RVC itu sudah ada kelainan abnormalitas gerakannya. Kemudian rasio RV per LV itu biasanya sudah lebih dari 1, karena RV-nya sudah dominan mengalami dilatasi, sedangkan LV-nya masih dalam batas normal pada kondisi arrhythmogenic right ventricle dysplasia. Oke, tadi kita sudah singgung di training mechanism. Jadi di training mechanism ini adalah bisa menjadi salah satu option untuk kita mendiagnosa apakah ini adaptif
remodeling akibat atlet heart atau maladaptif akibat kardiomiopati. Jadi kalau kita masih ragu, kita dapat menyarankan individu tersebut untuk tidak melakukan olahraga sama sekali sekitar 3 sampai 4 bulan. Dan biasanya jika dilakukan evaluasi echo, itu angka interventricle septumnya bisa menurun sekitar 15 sampai 33%. Bahkan di beberapa literatur disebutkan angkanya bisa menurun sekitar 2 sampai 5 mm untuk interventricle septumnya. Tapi memang ada populasi sekitar 10-20% yang ukuran atau dilatasinya itu tidak kembali normal. Oke, ini saya baca dari guideline AC yang 2020 mengenai yang athletes. Yang perlu kita ketahui mengenai athletes heart adalah screening kardiovaskular sebelum atlet itu mengikuti training. Jadi yang rutin disarankan di guideline tersebut adalah pemeriksaan fisik, anamnesis dan pemeriksaan fisik disertai dengan pemeriksaan EKG 12 lead jika ada alatnya atau jika ada sumber daya manusia yang bisa memberikan ekspertis untuk pembacaan EKG, karena untuk kriteria EKG atlet pun juga berbeda. Sedangkan untuk pemeriksaan cardiac imaging, TTE, CT scan atau CMR itu tidak direkomendasikan sebagai first line. Jadi sifatnya situasional sesuai dengan temuan pada pemeriksaan dasarnya. Oke, sebagai kesimpulan, kita sudah mengetahui bahwa kondisi exercise training atau apalagi olahraga yang sifatnya vigorous itu merupakan stimulus untuk terjadinya cardiac remodeling yang nantinya akan jatuh kepada kondisi athlete's heart. Dan kita harus dapat membedakan apakah ini non-ischemic cardiomyopathy atau athlete's heart. Dan untuk membedakannya itu sangat membutuhkan pemeriksaan yang lebih detail lagi. Mengapa itu penting? Karena membedakan kedua kondisi tersebut memiliki konsekuensi klinis, konsekuensi psikologis, dan juga ada efek sosioekonomiknya. Kemudian ekokardiografi dapat digunakan untuk membedakan tadi kondisi adaptif dengan kondisi maladaptif. Jadi sebagai kesimpulan, athlete's heart itu sendiri sebenarnya masih merupakan kondisi adaptif remodeling atau kondisi yang masih normal. Tapi ya itu, kita harus dapat membedakan apakah itu memang athlete's heart atau kardiomiopati. Oke, saya rasa sekian presentasi saya mengenai athlete's heart. Mudah-mudahan dapat kita terapkan pada praktek klinik sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Osi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dina, penjelasan yang sangat lengkap mengenai athlete's heart dengan pembedanya, bagaimana membedakan dengan penyebab kardiomiopati lainnya. Terima kasih kepada Dr. Dina. Mengingatkan kepada para peserta bila ingin bertanya, silahkan dimasukkan pertanyaannya di kolom chat. Kami akan menjawab dan berdiskusi bersama pada sesi akhir. Ya, nanti kita akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan mengingatkan lagi juga untuk para peserta bila ada topik-topik yang ingin disampaikan atau ingin diangkat untuk webinar berikutnya, boleh di-share di kolom chat untuk kami pertimbangkan menjadi topik webinar berikutnya. Okay, and for this last session, sesi terakhir, ini merupakan sesi ketiga, dan sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada sponsor kami pada webinar kali ini, yaitu IDS Med dan GE. Before we go to the Q&A session, and it will be by our sponsor for today, that is IDS Med and GE. This presentation will be about Know Your Strain in FE 2.0. I would like to share the presentation first. Okay. This presentation will be about Know Your Strain in FE 2.0 Marketing Clinical Cardiovascular Ultrasound Asian. Hello? Yeah, hi. Yes, can you hear me now? Yeah. Okay, very clear.
Yes, it's very clear. Without waiting furthermore, Ms. Lufisa, the time is yours. Thank you. Let me just share my screen. Okay. Can anyone verify you can see my screen? I'm sorry, I could not see your screen. Hold on. Anyone can see my screen? Not yet. Oops. Hold on. Let me share my screen. I'm sharing a screen already. Oh, can you see this one now? Yeah, it's starting. Yes, we can see it very clear. Okay, here. Okay. The time is yours. Yes. Yeah. Thank you. Hi. Good evening, everyone, and thank you for the. Because I can see that the AFI or strain imaging is very powerful for this one then. Okay. What happened this one? Okay. I'll go to the next slide. Okay, as everyone knows, this is the AFI 1.0. This is like the start where we have. Why we are changing now? Because it is very well appreciated by the users. It's a matured features already that we can see already for the past 3 or 5 years then. All materials we have is already coming also from our machine. If you just only look for all citation materials or white papers. It's a very robust for the quantification of the LV. Good tracking quality if you compare it with the other vendors for the specificity and for the reproducibility. And then this one now, okay, it needs to be like in sequence for 3-chamber, 4-chamber, 2-chamber, and then aortic valve. This one now is going to be changed with our AFI 2.0 version. Just to share with you, the two speakers already shared some patterns, okay? I'm not a doctor, so I'm not gonna share the diagnosis for this one, but just to show you that these are those diseases that has been diagnosed using our AFI stream. Okay. It's not moving. Hold on, something went wrong. Okay, here now you can see, can anyone confirm you can see that slide is already changed? Yes, it has. Okay, good. We have a different icons now that we can show on our AFI 2.0. Those that you have approved, you can see also the parametric display. You can see also the tracing. You don't approve, definitely you will see also a different values here. It's all grayed out, okay? And then the most important one is we have incorporated already our ejection fraction with our AFI. Let me show you on this one. Because this is already on AI, I believe most of you is gonna be familiar with AI, the artificial intelligence then. We have incorporated this one now with our Vivid E95, okay? So this one, the system, the pointer is gone. The system will pull out those images about the same heart rate. So you don't need to select this one by one. The system is going to automatically select it for you, okay? So that is one very cool thing that you can see now on our latest version of the Vivid series. The second one, from the heart rate itself, he will be the one who's going to direct which images have the same heart rate. Second, you just need to approve and process it. Next, click. You don't have to go back and then select, go back and select. The system will automatically take that one for you. Second is because it's AI driven already,
It will even recognize your image now. The system has been trained under artificial intelligence technology. The system will identify the image itself also for you, if this is a 2-chamber or a 4-chamber. So you don't need to select anymore and then tell the machine this is 3-chamber. Okay, so all you have to do, you go to AFI. After that one, the system is going to pull out that images and then process it to you. You see, I don't even need to start with my 3-chamber. This one is 2-chamber. So from here, it will automatically give you your tracing and tell you the yo-yo, and in order for you to analyze it. Okay? If you guys are familiar with the system that we have, okay, I hope some of you are familiar. The touch panel that we are offering is the same thing now on the measured button. So you will not miss anything. You don't have to look up and down or right and left. Just look on the touch panel. If you are a touch panel person, you can see all your menu and selection. Whereas on the right side is a trackball selection under the menu button. Okay. This one is an improvement of the algorithm that our AI has incorporated on the machine. What you see is what you approve. So if you don't approve, a gray one will appear in here. If you approve all the segments that you have, you will see a very good parametric colored, and also the graph or the tracing plus your color and mode. Okay. There's also a request from the American Society of Echo and then the European Association of Cardiovascular Imaging on our bullseye. Our AFI1 is the one on the right side, if you notice, okay? Now, they requested for the guidelines to tilt it about 30 degrees. So that's what we did. So if you notice now, on the AFI2 version, there's a different bullseye models that you have already. It's just only tilted. And then a better labeling of the bullseye reflection. But don't you worry, if you have your AFI 1.0 version and you want to analyze it, you can still go and use that one, and the AFI 2.0 version is going to help you and analyze it. Okay? So this one also is another new thing that we have on our AFI 2.0. Before, we need to select, the ECG can only have like the last cycle, okay? And it's a bit frustrated because the doctors usually prefer to have an option to select the first one or the second one or the last scale. So with this one now, with the new tool, you have the option to do that. And like what I said now, okay, a lot of people are requesting, why can't we have the ejection fraction on our AFI? So the most requested one now has been granted. So on your AFI 2.0 version, ejection fraction is already incorporated. You don't need to buy a separate one, okay? It's already incorporated if you have your AFI 2.0 version. But let me just remind you, okay, the values you derive, okay, to the AFI Auto EF tool and then the separate one, most likely there will be just a very slight values difference, but it's not gonna be a huge one. I believe this one was verified and tested, and it's an acceptable values difference that they're going to have. Okay. This one can be set automatically in the configure machine. Another request that we receive is a change of the width of the ROI. Let's accept it that in some scenarios, not all LV will be about the same sizes. So we cannot do that one on our AFI 1.0, but now in AFI 2.0, especially those cardiomyopathy cases, or sometimes also to the MI cases, because sometimes there's thin and the others are normal area of the sizes of the left ventricle. So now you can adjust that one on your AFI 2.0.
Okay, so we also have the flexibility to store if you only want to select 4 chamber to store it, or maybe only just the 3 chamber. Before, we cannot do that one. You need to do all views before it will give you your values or result. But now you have the flexibility to do that. Okay, so that's why we're saying anytime, any view is an easy AFI. And also, just to share with you, I know maybe you know which country, the one who like to use the left and right, okay? And we have a challenge on that one. So now we also incorporate then the huge demand coming from those users who like to flip the heart and still want to do their AFI. So now you can do that flexibility. Okay. This one is just only to show you then that you can load any images, doesn't matter if it is not in sequence. Then you just select your AFI and it will already immediately start your processing and imaging because it is already driven by our artificial intelligence. And in order for you guys to want to more be expert, I would like to invite you. This is going to be next month, October 22nd, Thursday, and it's going to be led by our Singapore KOL expert from Prof. Ding and Prof. Ling. Okay, if you got any questions, I'll be happy to answer that one. Again, thank you so much for your time. Thank you very much, Luz, for the very clear presentation and for the AFI that you have explained about. And if there is any question, I will translate to English, and maybe I'll switch to Indonesian after this. No worries. Oke, sekarang kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu Q&A atau sesi tanya jawab, di mana saya mengundang para speaker pada malam hari ini, Dr. Arief, Dr. Dina, untuk bergabung. Boleh dinyalakan dulu videonya, Dokter? Baik. Iya, kami sudah menerima beberapa pertanyaan. Yang pertama ini kardiologis. Selamat malam, Dr. Arief. Izin bertanya, saya beberapa kali mendapatkan kasus HCM, cuman saya ada beberapa pasien simptomatik dengan asymmetrical septal hypertrophy, tetapi dengan LVOT gradien yang kecil. Mesin echo saya tidak bisa strain. Pertanyaan saya, menurut Dr. Arief, bagaimana sebaiknya untuk evaluasi lebih lanjut simptom pasiennya? Stres echo menggunakan exercise atau dobutamin, Dok, karena fasilitas selama ini saya menggunakan low dose dobutamin untuk provokasi, dan segera saya hentikan begitu pasien chest pain dan ada bukti peningkatan gradien dari LVOT. Bagaimana, Dok? Lebih baik menggunakan exercise stress echo atau low dose dobutamin stress echocardiografi? Terima kasih, Dr. Arief. Silahkan, Dr. Arief, untuk pertanyaan pertama. Ya, terima kasih. Dr. Ausi, apa bisa didengar suara saya? Sudah dengar jelas, Dokter. Oke. Silahkan. Ya. Pada prinsipnya, apabila kita menemukan adanya suatu obstruktif dari hokem, ya, dan dia sudah lebih dari 30 mm air, saya kira sudah tidak perlu lagi untuk melakukan suatu provokatif stress test, ya. Nah, apabila kita tidak kita bisa melihat ada suatu SAM, tetapi gradiennya tidak terlalu besar, ya mungkin itu yang bisa kita lakukan dengan suatu provokatif, ya. Bisa dilakukan dengan falsafah manuver, bisa dilakukan dengan cara berdiri, walaupun agak susah, ya. Atau dengan menggunakan suatu dobutamin stress echo, walaupun dengan ketiga itu rata-rata kita biasanya mendapatkan underestimate sih. Apabila pasien itu dari awalnya hipertrofi kardiomyopati yang tanpa ada suatu obstruction, gitu. Paling bagus sebenarnya dengan menggunakan exercise. Tetapi harus kita lihat bahwa pasien itu adalah asimptomatik dan istilahnya tidak ada gradien. Tetapi kalau itu pasien sudah simptomatik, kita tidak melakukan itu kan. Ya, jadi exercise seperti biasa kita melakukan, bisa dengan treadmill, bisa dengan bicycle. Bila sudah sampai ke peak
exercise-nya kita bisa melakukan pemeriksaan FVO2 gradient. Sebelumnya kita juga melihat di basal bahwa kita perbandingkan apakah ada suatu peningkatan dari FVO2 gradient. Ya. Nah, sebenarnya seperti itu sih, gitu loh. Ya. Saya kira itu, Dokter Ausi. Apa dari yang kurang tadi ya? Baik, Dokter. Ya, Dok? Maaf, Dokter. Ya. Mungkin dari Dokter. Sudah cukup ya, Dokter ya? Ya. Baik, sudah cukup jelas saya rasa dengan kalau misalnya kita sudah mendapatkan gradien yang cukup tinggi, saya rasa dengan dobutamin atau exercise mungkin juga harus dipertimbangkan ya, Dokter ya. Apalagi kalau fasilitas di rumah sakitnya juga belum cukup lengkap, itu juga harus hati-hati ya, karena banyak komplikasi kalau misalnya dilakukan juga. Tetapi ini saya mungkin akan lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Dokter. Pertanyaan kedua ditujukan kepada Dokter Dina. Selamat malam, Dokter. Mau bertanya, tadi disebutkan exercise testing untuk membedakan atlet heart dengan DCM. Boleh tahu exercise test yang digunakan yang seperti apa, Dokter? Boleh dijelaskan? Terima kasih, Dokter. Silakan, Dokter Dina. Ya, terima kasih Dokter Ausi. Ini pertanyaan dari Dokter Dwita ya? Dwita, ya betul sekali. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana kita mengerjakan exercise stress test pada pasien yang tadi dengan DCM. Jadi tadi memang di algoritmnya saya sebutkan jika ejection fraction-nya mildly abnormal atau menurun pada EDD yang lebih dari 60 mm, kita dapat melakukan exercise stress testing. Jadi exercise stress testing ini sebenarnya yang ideal karena pasien yang datang ke kita ini katakanlah dia seorang atlet yang tidak bergejala, mungkin hanya untuk check up. Jika pasiennya tidak ada gejala, mungkin kita dapat menyarankan pasien untuk melakukan stress testing yang dengan exercise. Jadi jenis exercise kita mungkin sampai saat ini saya belum tahu apakah di Indonesia ada atau enggak, setahu saya sih tidak ada. Jadi dengan sepeda, dengan ergo cycle yang posisinya supine, dan pada saat yang bersamaan bisa dilakukan pemeriksaan ehokardiografi. Jika memang kita tidak punya fasilitas itu, yang tes yang dengan exercise bisa juga dilakukan dengan menggunakan treadmill. Jadi pada awalnya kita tentu mengambil gambaran ehokardiografi, terutama ejection fraction, regional wall motion abnormality juga bisa diambil pada kondisi resting. Kemudian kita minta pasiennya melakukan exercise, salah satunya dengan treadmill atau ergo cycle. Kemudian kalau sudah sampai pada peak exercise, karena atlet mungkin kita bisa sampai peaknya benar-benar di 100%, atau kalau tidak sanggup mungkin sampai semaksimal yang pasien bisa, optimalnya ditetap di 85%. Kemudian setelah dia melakukan exercise yang tadi treadmill atau ergo, kemudian pasiennya kita minta untuk berbaring dengan posisi yang ideal untuk kita ambil gambaran ehokardiografi. Disebutkan di guideline ESC itu kalau tidak salah dalam pengambilan gambar harus selesai dalam 1-2 menit karena itu akan tentunya mempengaruhi gambaran ehokardiografinya. Jadi yang kita evaluasi terutama untuk ejection fraction. Kalau kita tidak ada fasilitas tersebut, option yang lainnya adalah dengan melakukan dobutamin stress ehokardiografi. Gitu, yang tadi lebih kurang lebihnya sudah dibahas sama Dr. Arif gitu. Cukup jelas sekali ya jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya karena ternyata pertanyaan sudah mulai banyak yang masuk ini. Silahkan kalau misalnya ada bertanya langsung dimasukkan di kolom chat, akan kita diskusikan bersama. Untuk pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan dari Dr. Ameliana. Ini ditujukan kembali ke Dr. Dina, nggak apa-apa ya Dok ya. Terima kasih atas penjelasannya yang komprehensif. Apakah ada kriteria tertentu dari intensitas olahraga, frekuensi latihan, dan lamanya melakukan olahraga tersebut yang bisa menyebabkan remodeling jantung sehingga kita bisa berpikir ke arah atlet heart? Terima kasih. Silakan Dr. Dina. Oke, terima kasih Dr. Ameliana untuk pertanyaannya. Jadi memang topik athlete's heart ini terus terang untuk mencari literatur tidak terlalu banyak yang up to date. Gitu. Jadi sejauh yang sudah saya baca tidak ada disebutkan kriteria untuk intensitas olahraga atau frekuensi atau durasinya. Hanya saja untuk definisi tadi athlete's heart itu harus merupakan kondisi exercise yang sifatnya intensif, vigorous, berarti dilakukan secara teratur,
oleh seorang individu yang kalau dilihat definisi atlet sendiri itu harus individu yang melakukan exercise yang sifatnya vigorous untuk kompetisi gitu. Dan untuk melihat perubahan remodeling, salah satu jurnal yang saya baca menyebutkan butuh waktu kurang lebih 2 tahun dengan durasi exercise lebih dari 5 jam per minggu. Tapi untuk kriteria intensitas, frekuensi, dan durasinya, durasi per exercise-nya itu tidak disebutkan. Itu hanya disebutkan di jurnal itu bahwa yang penting adalah lebih dari 5 jam per minggu dan lebih dari 2 tahun. Nah, baru kita bisa melihat perubahan atau cardiac remodelingnya gitu. Jelas sekali Dokter Dina. Saya lanjut langsung ke pertanyaan berikutnya karena ini pertanyaan sambil masuk, Dokter. Ini dari Dokter Andre, ditujukan kepada Dokter Arif. Untuk Dokter Arif, beberapa pasien HCM juga mengalami mitral regurgitasi. Bagaimana membedakan CW dari LVOTO dengan dari MR? Ya, terima kasih Dokter Andre. Ya, memang kadang-kadang agak susah ya, karena apalagi setnya ke arah posterior untuk pasien-pasien dengan HCM. Ya, mungkin kita bisa menggunakan berbagai macam manuver. Kita tidak harus menggunakan 4-chamber view, kita bisa menggunakan juga 3-chamber view. Ya, karena kalau kita menggunakan kepotong dengan MR-nya, maka akan terjadi akan kelihatan ada 2 buah gambar Doppler. Ya. Doppler yang pertama, Doppler MR, itu akan kelihatan Doppler yang bentuknya seperti hiperbol. Tetapi Doppler yang LVOT obstruction, kita akan bisa melihat adanya suatu lead peaking. Gitu. Tetapi kalau 2 itu kayak kecampur, maka kadang-kadang kita akan menjadi agak bingung apakah ini Dopplernya itu signifikan terpengaruh apa enggak. Gitu. Salah satu-satunya ya kita akan berusaha untuk mencari dengan berbagai macam posisi ya tentu saja sampai kita bisa mendapatkan suatu gambar yang paralel dengan LVOT obstruction ya. Mungkin itu Dr. Alsi. Oke, kalau LVT obstruction dia dagger shape sekali ya Dokter, mungkin bisa agak sedikit dibedakan dengan MR. Iya, betul. Nah, berikutnya ini kayaknya pertanyaan athlete heart cukup banyak ini, kayaknya banyak yang tertarik dengan athlete heart. Kembali ke Dokter Dina. Ini dari Dokter Real. Dia bertanya menarik mengenai athlete heart. Apakah mungkin temuan echo sesuai dengan athlete heart? Tapi pada pasien usia tua atau pada pasien yang tampaknya bukan seorang atlet, obesitas misalnya, apakah kemudian tetap didiagnosis sebagai athlete heart, atau gambaran echo athlete heart ini hanya bisa ditegakkan pada pasien yang memang atlet? Ya, terima kasih. Silahkan Dokter Dina, gimana tanggapannya? Ya, terima kasih Dokter Real untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah kalau kita menemukan pasien usia tua atau pasien yang mungkin dengan obesitas, apakah mungkin gambaran echo-nya sama? Dan apakah bisa kita bilang itu adalah athlete heart? Begitu ya Dokter Ausi ya? Oke, jadi temuan echo ini yang sesuai dengan gambaran athlete heart memang bisa ditemukan pada populasi lain. Cuman kembali lagi ke definisi atau diagnostic workup yang tadi saya sebutkan, kita tetap harus menggali anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian juga EKG-nya dari pasien tersebut. Kalau pasien dengan obesitas atau mungkin usia tua, mungkin dari anamnesis kita sudah dapat menemukan adanya keluhan. Kemudian tapi gambaran echo yang mirip atau sama persis pada dua kondisi tadi, pasien obesitas ataupun usia tua juga mungkin sekali sama dengan athlete heart gitu. Tapi pada athlete heart tadi yang kita lihat fungsi diastoliknya biasanya masih normal, sedangkan kalau pasien usia tua mungkin kita sudah menemukan disfungsi diastolik. Atau untuk membedakan lainnya, pemeriksaan ehokardiografi yang lebih advance mungkin perlu juga kita kerjakan seperti strain untuk membedakan apakah itu athlete heart atau tidak. Jadi tidak
bisa semerta-merta kita bilang athlete's heart atau tidak, karena balik lagi ke definisi tadi, athlete's heart itu harus pada pasien, kondisi pada pasien yang mengerjakan vigorous exercise gitu. Tapi temuan echonya saya setuju bisa saja sama dengan populasi yang lain selain atlet, tapi diagnostik workup yang lainnya tetap harus dikerjakan. Ya, begitu Dr. Ausi. Mudah-mudahan terjawab. Ya, baik. Dr. Dina, ini mungkin lanjut lagi ke Dr. Dina lagi karena kebetulan tentang athlete's heart. Apakah ini dari Dr. Rangga? Apakah ada parameter echo tertentu yang menentukan seorang pasien harus stop olahraga agar tidak berbahaya bagi pasien? Oke. Ya, terima kasih Dr. Rangga. Apakah pasien dengan temuan echo athlete's heart kita harus sarankan dia tetap boleh olahraga atau tidak? Oke, jadi athlete's heart itu jadi sebenarnya merupakan kondisi adaptive remodeling yang normal. Jadi kalau kita menemukan athlete's heart, itu berarti memang dia sudah bukan kondisi yang patologis. Jadi pasien atau individu tersebut masih tetap melakukan olahraga. Cuman tadi kalau diagnostic workup-nya kita menemukan ternyata itu adalah kardiomiopati. Ternyata ketika kita lakukan pemeriksaan GLS-nya, ternyata angkanya sudah abnormal atau fungsi diastoliknya tidak normal. Atau lebih lanjut lagi, misalnya kita lakukan CMR, terdapat fibrosis. Nah, kita tidak bisa bilang itu adalah athlete's heart. Jadi itu akan jatuh kepada salah satu kondisi kardiomiopati yang tadi saya singgung di presentasi. Dan kalau sudah kardiomiopati, maka kita harus menyarankan pasien untuk tidak melakukan exercise yang sifatnya intensif atau high intensity exercise gitu. Jadi athlete's heart itu normal dan pasien tetap harus boleh melakukan olahraga seperti biasa. Demikian. Baik, saya mungkin bergeser dulu pertanyaannya ke Dr. Arif. Selamat malam dokter, ini dari Dr. Dwita Rian. Selamat malam dok, mohon bertanya untuk Dr. Arif dari guideline ESC dikatakan melakukan tubuh dalam keadaan rest, falsafa, dan standing. Apakah itu perlu dilaksanakan? Dan seandainya curiga dengan hokem, namun tidak dapat gradien yang signifikan, bagaimana cara melakukan prosedur exercise echo yang paling baik dan mudah dilakukan? Silahkan Dr. Arif. Ya. Oke, terima kasih Dr. Apa tadi ya? Dr. Dwita Rian Desandri. Oke. Dwita. Ya, Dr. Oke, Dwita. Dr. Dwita, terima kasih. Pada prinsipnya sebenarnya untuk mencari apakah ada obstruktif atau tidak, kita bisa menggunakan falsafa, kita bisa menggunakan, kalau ada kita bisa menggunakan amyl nitrit yang diinhalasi, atau setidaknya kita akan merubah preload ataupun afterload-nya. Ya. Akan tetapi pemeriksaan seperti falsafa kadang-kadang kita nggak bisa mendapatkan hasil yang bagus dengan sangat optimal. Bisa juga karena falsafanya yang tidak terlalu optimal sehingga akhirnya tidak bisa terdapat suatu gradien yang bagus, ya. Ataupun dengan berdiri juga kadang-kadang agak susah karena window-nya kemudian akan jadi berubah, ya. Akan tetapi kalau kita ingin mengetahui lebih lanjut, ya kita bisa menggunakan exercise test, ya. Tetap yang kita anjurkan dalam menggunakan exercise, ya, walaupun kita juga bisa menggunakan dopamine stress echo, cuman kita harus hati-hati, ya. Sebenarnya kalau pasien asimptomatik menggunakan exercise test itu safe kok, tidak terlalu berbahaya, ya. Kita bisa menggunakan bruise atau menggunakan modified bruise, ya. Dan kemudian kita bisa melihat apakah ada suatu peningkatan LVOT. Berarti sampai peak, begitu sampai peak 85% atau 100%, nanti habis itu kita akan tidurkan pasien, kemudian kita akan lihat LVOT gradiennya apakah dia meningkat. Ya. Mungkin itu sih. Ausi semoga bisa terjawab. Jelas sekali dokter, terima kasih. Saya mungkin pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Dr. Immanuel. Ini ditujukan kepada Dr. Dina sepertinya, untuk pasien dengan athlete heart, apakah ada parameter maksimal yang menjadi penanda bahwa si atlet harus melakukan deconditioning atau kita harus mengurangi beban latihan atlet tersebut? Ya, terima kasih Dr. Ausi, Dr. Immanuel untuk pertanyaan, terima kasih.
untuk pasien dengan athlete's heart, apakah ada parameter maksimal untuk menyarankan si atlet tersebut untuk melakukan deconditioning atau tidak? Oke, jadi deconditioning ini kalau kita lihat penelitiannya itu pada populasi yang kita mau lihat sebenarnya apakah interventricle septumnya akan menipis atau berkurang ukurannya atau tidak. Gitu. Dan itu biasanya untuk membedakannya dengan kondisi hipertrofik kardiomiopati yang memang LVH-nya juga ada. Biasanya pada mild hipertrofik kardiomiopati ya, jadi yang IVS-nya mungkin masih di bawah 15. Hanya saja kalau untuk athlete's heart atau dengan untuk pada atlet itu biasanya kita tidak menyarankan deconditioning kalau memang kita sudah tegak diagnosa ini athlete's heart dan pasiennya tidak ada keluhan. Karena athlete's heart biasanya interventricle septumnya itu masih kurang dari 15 atau yang paling tinggi pun itu 16 mm pada black ethnicity gitu. Jadi pada umumnya itu masih kurang dari 15 mm. Dan seharusnya dengan kondisi IVS kurang dari 15 mm belum membuat significant gradient yang berbahaya gitu. Mungkin Dr. Arief juga ada masukan, Dok, yang terkait kondisi hipertrofik kardiomiopati atau yang di DD dengan athlete's heart gitu. Kalau dari saya sih begitu. Ya, pada prinsipnya memang itu adalah suatu diferensial diagnosis dari hipertrofik kardiomiopati adalah athlete heart ya. Tetapi kita bisa melihat tadi dari TDI yang gampang kan dari TDI. Itu akan biasanya pada athlete heart itu masih dalam batas normal diastolic function-nya. Gitu. Nah, kemudian kalau kita mencurigai, baru kita work up, kalau kita mencurigai ada suatu hipertrofik kardiomiopati, ya kita harus pikirkan bahwa tadi kita harus screening untuk family-nya, untuk kalau perlu sampai ke genetiknya. Untuk bagaimana adakah suatu mutasi dari gen-gen tertentu tadi, ya. Sehingga sebenarnya yang menyebabkan kenapa sih kita takut dengan hipertrofik kardiomiopati itu sebenarnya bukan obstruksinya, gitu. Obstruksinya memang iya dia akan menyebabkan terjadinya suatu heart failure, tetapi tanpa obstruktif pun sebenarnya hipertrofik kardiomiopati juga bisa menyebabkan suatu gangguan-gangguan irama, gangguan-gangguan kontraktil, ya. Jadi sebenarnya apabila misalnya pasien itu diprovokasi pun tidak timbul suatu gradien, ya sebenarnya itu juga tetap harus kita perhatikan, gitu. bahwa kelak kemudian hari dia mungkin bisa terjadi suatu tachyarrhythmia, suatu sudden cardiac death yang seperti yang tadi ada kalkulatornya itu tadi, kita harus pikirkan di situ. Sehingga jangan sampai yang kita yang kita lihat apakah ini suatu athlete heart, ternyata dia kardiomiopati. Ya, mungkin di situ juga CMR sangat bagus untuk melihat apakah ini ada suatu fibrosis atau enggaknya. Mungkin demikian, Dr. Dina, Dr. Ausi. Baik, Dokter. Ini pertanyaan kembali lagi Dr. Dina untuk athlete heart. Ini dari Dr. Irma Kartikasari. Terima kasih atas pemaparan yang sangat lengkap dan jelas. Izin bertanya untuk Dr. Dina, pada pasien dengan athlete heart, apakah kita perlu memonitoring echo atau dilakukan hanya jika muncul simptom saja baru dievaluasi? Silakan Dr. Dina. Ya, terima kasih Dr. Irma Kartikasari untuk pertanyaannya. Jadi kapan kita melakukan pemeriksaan echokardiografi pada pasien dengan athlete's heart? Jadi kembali ke rekomendasi dari AC, itu echokardiografi bukan suatu first line diagnostic tool. Jadi tetap kita kerjakan anamnesis, pemeriksaan fisik tentunya, kemudian EKG. Untuk echokardiografi perlu kita kerjakan jika kita menemukan abnormalitas pada yang sebelumnya sudah kita lakukan
anamnesis, pemeriksaan fisik, dan EKG. Hanya kalau dari pemeriksaan fisik, EKG, dan anamnesisnya tidak ada kelainan, maka kita tidak perlu melakukan ehokardiografi. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah ketersediaan juga analisa cost effectiveness yang masih belum established. Jadi untuk ehokardiografi masih belum disarankan sebagai first line diagnostic tool. Begitu. Rekomendasi ini keduanya kalau saya tidak salah disarankan juga oleh ESC pada guideline yang terbaru yang 2020 yang kemarin baru dipublish gitu. Hanya saja yang di ESC itu populasinya yang atlet di atas 35 tahun. Jadi echo tetap bukan diagnostik tool yang utama. Dikerjakan jika ada simptom yang terkait dengan ada simptom yang nantinya kita bisa memperkirakan apakah akan ada kelainan atau enggak dari echo-nya, baru kita kerjakan pemeriksaan ehokardiografi. Demikian, mudah-mudahan terjawab. Sudah jelas sih sebenarnya dokter, tapi ini pertanyaan ada lagi dokter untuk athlete heart. Menarik ya topik ini ya. Iya, ini kayaknya banyak sekali yang bertanya tentang athlete heart, karena topiknya menarik sekali. Ini dari Dokter Tito Armando. Assalamualaikum, izin bertanya dok. Yang pertama, dijelaskan tadi bahwa vigorous activity atau training potential sebabkan athlete heart dengan durasi 5 jam per minggu selama 2 tahun. Bagaimana dengan individu dengan moderate intensity training, namun dengan waktu atau jam yang lebih lama per minggunya? Apakah memiliki potensi juga dan seberapa besar potensi tersebut? Oke, terima kasih Dr. Tito Armando untuk pertanyaannya. Terus terang kalau saya lihat semua definisi untuk athlete's heart itu disebutkan vigorous activity. Karena athlete's heart itu spesifik populasinya pada atlet gitu. Jadi karena populasinya pada atlet, jadi olahraganya, jenis olahraganya less likely yang tipenya moderate intensity gitu. Jadi saya sih tidak menemukan definisi yang menggunakan jenis olahraga yang moderate intensity sebenarnya gitu. Jadi saya rasa saya nggak bisa jawab pertanyaan ini ya, karena juga sebenarnya moderate intensity sama vigorous activity itu kalau saya tidak salah dari guideline-nya ESC tentang sports cardiology juga kriterianya jauh berbeda dari target heart rate-nya, VO2 consumption-nya gitu. Jadi saya mohon maaf saya nggak bisa menjawab apakah moderate intensity ini bisa menyebabkan athlete's heart juga atau tidak, atau definisinya saya belum pernah baca untuk moderate intensity training gitu. Mungkin kalau misalnya ada tambahan dokter untuk pertanyaan tersebut mungkin kita bisa jawab via email ya. Boleh, nanti coba kita gali lagi. Kan, ya, para peserta juga menyertakan email, jadi bila ada pertanyaan yang belum sempat kita jawab mungkin akan dijawab oleh speaker via email nantinya. Oke. Nanti saya lanjut ke pertanyaan ke-11. Ini sudah 11 pertanyaan, alhamdulillah sudah ramai sekali pertanyaan kita, tetapi masih mengenai athlete heart. Mohon maaf ya Dokter Arif, saya kembali ke Dokter Dina dulu sebentar. Ini dari Dokter Ngurah Agung, merupakan GP, izin bertanya dok, apakah ada penelitian yang menyebutkan bahwa resistance training dapat menyebabkan remodeling jantung ke arah athlete heart, seperti pada para binaragawan misalnya? Terima kasih. Silahkan Dokter Dina. Ya, terima kasih Dokter Ngurah Agung untuk pertanyaannya. Resistance training seperti binaragawan ya. Jadi mungkin ini maksudnya ke tipe olahraga yang strength exercise ya. Tipe olahraga itu strength exercise juga tetap bisa menyebabkan athlete's heart. Tapi memang penelitian menyebutkan bahwa cardiac remodelingnya akan lebih terlihat pada tipe yang endurance. Begitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ada perubahan atau cardiac remodeling. Contohnya pada tipe yang di literatur disebutkan strength exercise, itu yang didapatkan adalah concentric remodeling. Biasanya left ventricle hypertrophy-nya ada, tapi tidak disertai atau hanya ada sedikit dilatasi dari ruang jantung, terutama ventricle kiri. Biasanya juga yang strength exercise itu RV dilatasinya tidak ada, tidak terjadi gitu. Jadi tetap resistance training atau jenis olahraga yang bukan endurance kategorinya itu tetap bisa menyebabkan cardiac remodeling. Demikian.
Terima kasih Dr. Dina. And the next question I'd like to ask to Luz. Can you, yes. Hi Luz, this is from Dr. Erwan. Hi Luz, thank you for the information. You said you see what you approve. Should I skip, not approve one segment? Does it affect the accuracy of the BE? I mean, can the AI improve the results? Okay. Dr. Erwan, thank you so much for the question. Okay, if you don't approve it, there will be no values. If it is only one segment, it will not affect the values. But the thing is, if you have more than 3 segments that you did not approve it, okay, then you will not have a values at all for your GLS or for your strain values. The AI, okay, because we know it's a machine learning. We program this one, we teach the machine to read it. If he don't see any values at all, he will not also give you a values of that one. Meaning to say, your result will not be projected. Okay, I hope that one is clear. I hope I answer your question too. It's very clear. You've already answered a little bit in the chat, but I still like to ask you, so it'll be very clear for the others. Okay. Sure. Oke, kita sudah sampai mungkin ke akhir acara karena ini waktu sudah menunjukkan kalau di waktu Indonesia Timur sudah 21.46. Thank you Luz for answering the question. Terima kasih kepada para pembicara telah menjawab begitu banyak pertanyaan yang sudah masuk. Dan saya mohon kepada semua peserta mungkin untuk dapat menyalakan kameranya karena kita akan ada foto bersama dengan para pembicara. Oke, untuk admin dimohon untuk di screenshot. Disilahkan kepada para peserta, boleh dinyalakan semuanya. Saya proses ya, screenshot dokter izin. Masih belum. Ayo senyum semua, sedang difoto. Sebentar. Sekarang page 3 dari 11. Ada 22 page, jadi pohon sabar ya. Untuk senyumnya mungkin agak lama sedikit, takutnya pas nggak dapet yang senyumnya. Admin sudah di page berapa? Di page 5. Oke. Ya, sudah selesai dokter. Oke, terima kasih kepada para peserta yang telah hadir, para pembicara atas presentasinya sangat menarik. Thank you Luz for your presentation, very clear and all the answers. Semoga kita masih bisa bertemu di webinar berikutnya yang akan selalu diselenggarakan pada minggu keempat setiap bulannya. Sampai bertemu di webinar Indonesian Society of Echocardiography berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya. Waalaikumsalam. Untuk para peserta yang masih berada, diminta tolong untuk tetap mengisi umpan balik yang telah kita taruh di kolom chat.
demi untuk meningkatkan kualitas dari webinar dari IC, ataupun ada ide untuk webinar berikutnya, silahkan langsung dimasukkan ke dalam feedback. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.